Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang buku, salah satu buku yang ini ditulis oleh beberapa kawan penulis dari berbagai negara, dari berbagai daerah, yang kemudian menulis sebuah buku antologi puisi. Termasuk saya di dalamnya juga nulis dua puisi yang nanti akan saya kupas, mungkin berkaitan dengan isi dari buku ini. Judulnya adalah Samudra Ekspresi. Samudra Ekspresi. Buku ini baru terbit tahun 2021. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan subscribe-nya, jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti channel YouTube Kang Hayat. Buku ini diberikan pengantar judulnya Samudra Ekspresi, antologi puisi. Buku ini diberikan pengantar oleh Profesor Dr. Haji Hanna MPD. Beliau adalah pegiat literasi, pengurus pusat GPMB, dan guru besar Universitas Halu Olio UHO Kendari. Buku ini sangat rekomendasi sekali untuk Bapak Ibu yang menyukai sastra, terutama yang menyukai puisi. Puisi di dalam buku ini menyangkut tentang literasi, membaca, menulis buku, dan banyak hal berkaitan dengan literasi diungkap dengan dunia sastra oleh para penulisnya. Ada sekitar 37 penulis di dalam buku ini. Buku Samudra Ekspresi ini disunting oleh Kiai Muhsin Khalida. Beliau cukup populer, beliau sangat terkenal di dunia literasi, terutama di Indonesia, sudah melanglang buana kemana-mana dengan jejak rekod kepenulisan yang luar biasa, terutama di dunia psychowriter, yang beliau juga memberikan endorsement di buku ini, di bagian belakang ini, bersama dengan Mas Gol Agong. Jadi Mas Gola ini memberikan endorsement terkait dengan buku ini. Beliau menyampaikan bahwa literasi dalam puisi bisa kita temukan di buku ini. Puisi suara hati yang ingin melihat anak negeri berdaya dengan buku. Inilah era di mana semua pegiat literasi berlomba-lomba menulis. Tidak peduli dia akademisi, bakul jamu, atau rakyat kebanyakan. Semoga puisi ini di buku ini menyemangati kita menuju bangsa yang besar. Kenapa? Karena memang di dalam buku ini penulisnya tidak hanya dari satu kalangan, dari berbagai kalangan, dari berbagai latar belakang. Semua tumplek-blek menulis puisi di dalam buku ini, sehingga memiliki kekhasan dan memiliki karakteristik sendiri di dalam buku ini. Buku ini cukup menarik untuk direkomendasi dibaca, mungkin dibaca di dalam keheningan malam misalnya. Ini sangat eksotik sekali karena berisi tentang semangat juang penulis-penulis dari berbagai latar belakang itu kemudian mengekspresikan dalam bentuk puisi. Dan satu lagi, endorse dari sang psychowriter atau sang penyunting, beliau menyatakan jangan tidur sebelum membaca dan jangan mati sebelum punya karya. Buku adalah sahabat terdekat dan erat. Membaca adalah aktivitas hebat dan menulis adalah ekspresi terdahsyat. Menggambarkan bahwa begitu luar biasanya aktivitas menulis, membaca, dan buku, sehingga ketiganya menjadi satu kesatuan, menyatu dalam sebuah buku yang memiliki energi yang luar biasa, memberikan energi positif bagi siapa saja yang membacanya. Saya sedikit membacakan
salah satu atau salah dua atau beberapa dari puisi ini tentang literasi atau tentang buku atau tentang membaca atau tentang menulis. Buku ini sedikit atau satu saya ingin membaca dari tulisan atau puisi dari Ibu Trini Harjanti. Beliau lahir di Rembang. Beliau adalah pegiat literasi. Beliau juga aktif di Yayasan Pengembangan Perpustakaan Indonesia. Satu puisi beliau yang ditulis, "Aku milikmu." Apalah artinya ini? Kertas berjilid dengan taburan tinta hitam, menumpuk dan berjajar dalam lemari cantik di ruang sejuk, dalam gedung semegah ini. Tiada guna jika teronggok, tiada arti jika tanpa disentuh, tiada arti jika tanpa dibuka dan dibaca. Aku ini boleh kau bawa kemanapun. Aku ini silahkan kau miliki dengan sepenuh jiwamu. Aku ini tanpa arti jika tergeletak tanpa dimengerti. Aku ini penuh tinta hitam yang berjajar cantik membentuk arti. Aku ini deretan karya yang penuh makna. Aku ini susunan bait yang merindumu untuk kau lafalkan kembali, agar aku bisa membantumu untuk hidup lebih baik lagi. Apa kau masih ragu padaku? Bukalah. Apa kau masih ragu atas isi tubuhku? Bacalah. Aku sahabat setiamu. Aku buku yang membantu menuntunmu. Jangan kau biarkan aku teronggok ketika kau sudah selesai memahamiku. Serahkan pada sahabat dan keluargamu agar aku bermakna bagi semua. Relakan aku hidup bersama siapa saja. Kau yakinlah bahwa aku ini bermakna bagi mereka juga. Sekilas itu tentang isi dari buku ini yang saya bacakan, puisi dari Ibu Tri. Jadi banyak sekali inspirasi menulis dari buku ini yang saya rekomendasikan untuk kalian semua baca, dan pahami, kemudian tulis kembali agar menjadi energi positif, menjadi motivasi untuk terus produktif, terutama di masa pandemi COVID. Terus ikhtiar untuk sehat, terus ikhtiar untuk berguna bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.